ya kan? Tapi kesadaran mereka untuk asuransi sebenarnya udah ada, cuman penghasilannya belum banyak. Ini cara gampang nih, gitu loh, ya. Dengan Siap, Pak. 500.000 udah bisa. Kalau terjadi sesuatu, keluarga 400 kali premi. 400 kali premi kan berarti 200 juta, lumayan kan, gitu loh. Benar. Apalagi kalau anak muda tuh biasanya kalau terjadi resiko biasanya karena kecelakaan gitu. Berarti nambah 50%. juta tambah 50% lagi, berarti 300 juta gitu. Kalau nggak terjadi resiko, itu yang kita harapkan bersama, ya kan, di akhir tahun ke-12 balik 72 juta, ya lumayan lah, masih bisa buat umroh. Siap, Pak. Jadi konsepnya begitu, simple banget gitu, dibikin simple gitu. Nah, coba deh, terus suruh mereka gini, coba kamu mulai ya tanya ke kiri ke kanan gitu. Kira-kira ada yang mau nggak gitu? Oke. Konsep seperti itu. Kalau kira-kira begitu ada 1-2 yang mau, mereka akan buru-buru daftar ke Pak Baedi gitu. Tolong deh saya daftarin jadi agent kan gitu. Siap, Pak Eka. Ya. Jadi tanpa Bapak panjang lebar mengenai sign on, produk program next ya. Cukup satu produk itu aja udah menarik. Ya. Ya Pak Baedi ya. Siap, Simple Pak. presentasinya kan ya. Siap. Oke, so di minggu ini akan coba seperti itu ya Pak Baedi ya. Jadi Siap. teman-teman sendiri, teman-teman yang dulu dihubungin untuk join. Siap. Oke, siap. Oke, siapa lagi berikutnya? Irna atau Steve? Silakan. Ya, Irna. Ya. Belum ada target per minggunya berapa. Cuman dari kemarin tuh udah lagi berusaha untuk dapat janji temu sama teman-teman. Ada yang mau lahiran juga kan. Ya targetnya paling di MPPS ya. Kalau untuk seumuran saya. Udah berapa orang yang ditelepon, Irna? Ada 5, yang nyangkut 1. Lumayan sih. Nyangkut 1, oke. Memang rasionya akan seperti itu. Jadi kalau kamu rencanain di minggu ini, kan kalau kita bicara produktivitas ya, kalau produktivitas tuh produktifnya itu seminggu sehari 1 minimal. Jadi kalau kamu seminggu ke depan ini mau ketemu 7 orang, tadi kamu mau telepon memang rasionya seperti itu 5-1 sih. Jadi dari 5 orang itu kasih janji temu 1. Jadi kalau kamu mau katakanlah 7 orang, berarti kamu harus telepon 35 orang gitu sampai dapat 7 ya, jangan berhenti sampai kamu dapat 7 gitu. Nah, kamu di dalam proses teleponnya minta janji temunya kayak gimana ya? Nah, boleh sharing? Biasa kalau kan kayak kemarin tuh ya intip-intip sosmednya kan. Lihat, oh ternyata nih udah mau lahiran nih, dia share gitu. Oke. Balas-balasin statusnya aja. Kalau ada yang respon, kita lanjutin gitu. Oke. Jadi bukan telepon ya, itu baru dari sosmed ya? Iya, belum nggak sampai telepon sih. Mungkin kan takut keganggu juga, namanya udah lama nggak kontak, tiba-tiba kok langsung telepon gitu. Nggak apa-apa, Irna. Jadi kalau itu kan perasaan kita aja. Pernah nggak Irna dapat telepon dari orang yang udah lama nggak kontak? Enggak sih. Jarang Belum ya? pernah. Belum pernah ya? Saya sering, jadi gitu. Nggak masalah sih sebenarnya. Asal kita gini, ya betul yang kata Pak Erwin kemarin kan, ini biji nih, harus disiramin gitu. Ya ngomong say hi aja dulu gitu. Gue kebetulan scrolling WA gue, nemu nama lu nih, udah lama banget nih gitu ya. Terus sekarang di mana dan sebagainya, jangan jualan of course. Iya. Seperti itu ya. Mereka yang nanya duluan sih. Nggak apa-apa. Kalau tanya terus gimana kamu jawabnya? Iya, baru ikut di Manulife. Karena kan sharing yang itu kemarin di sosmed tuh, yang kita ke Bandung. Ya, mereka lihat dari situ, tanya-tanya. Gitu. Terus apa?
ya nanti pasti ketemu mungkin baru bisa ini. Nah, jadi pada saat mereka bertanya, ya ini teman-teman semua ya, pada saat seseorang bertanya karena melihat status, artinya mereka pengen tahu. Betul nggak? Kalau mereka udah negatif, mereka nggak akan nanya. Betul ya? Jadi pada saat mereka bertanya, inilah kesempatan emas sebenarnya. Masuk aja langsung. Iya, gue Boleh ya. ini. Lu pernah tahu belum yang namanya rekening SIP? Oh, gitu langsung tembak ya? Iya. Oke. Jangan pernah ngedelay. Kenapa? Ya bisa dia, kan yang jadi agent bukan cuman kita doang gitu. Banyak. Jadi langsung aja gitu. Menurut lo kalau bayar premi hari ini itu biaya atau bukan? Kayak gitu kan? Langsung aja kita tembak seperti itu. Dia bilang, oh biaya, oke itu zaman dulu. Kok zaman sekarang beda bro, beda sis. Di kita kalau terjadi risiko, maka diberikan pengganti income. Kalau nggak terjadi risiko, baik-baik saja, 100% premi dibalikin. Nah, boleh ya gue kasih tahu lu sedikit nih mengenai ini, gitu. Ya, nggak ada kewajiban loh. Ya, nggak ada kewajiban untuk lo ambil. Tapi gue kasih tahu dulu, siapa tahu lu cocok, gitu. Langsung masuk produk ya? Nggak apa-apa. Jadi gini teman-teman, begitu orang memberi isyarat bahwa dia tertarik, bukan tertarik beli ya, tapi tertarik pengen tahu, udah jangan disia-siain itu. Ya, orang pengen tahu. Kita tahu mereka tertarik itu dari gestur tubuh atau dari apa, Pak? Contoh kayak tadi si Irna kan rajin pasang status, Pak, di WA. Nah, begitu dia telepon temennya, dia langsung nanya temennya gitu. Terus sekarang di Manulife dan sebagainya. Nah, itu kan artinya sudah kepo dalam tanda kutip ya. Udah pengen tahu gitu mengenai kita gitu. Ya udah, kita omongin aja gitu. Iya, gue sekarang sekarang di Manulife. Menurut lo nih, boleh tahu nggak? Menurut lo nih, proteksi itu kalau orang bayar premi itu biaya atau bukan? Langsung aja tembak begitu. Ya. Atau kita tembak yang lain. Iya ngomong-ngomong lu udah pernah dengar belum rekening SIP? Sesuatu yang menimbulkan curiosity gitu. Curiosity. Itu aja. Ya. Curiosity itu. Lu kan punya anak nih. Jadi misalnya nih, Irna tadi ya ngobrol sama orang yang udah lama nggak di kontak gitu ya. Gue lagi scrolling nih, ternyata gue nemu lagi nih nama lu gitu ya. Gue lagi scrolling. Misalnya temen SMP lah, temen SMA. Lu apa kabar hari ini gitu kan? Lu udah punya anak, buntutnya berapa dan sebagainya, kan wajar kan ya. Kalau berarti teman-teman Irna kan punya anak, berarti kan teman-teman Irna juga asumsinya kan juga punya anak gitu ya. Wajar kita tanyain, lu udah punya buntut berapa nih gitu ya. Ngomong-ngomong lu udah pernah dengar SIP belum? Lu kan pasti mau kuliahin satu anak lu kan kelak gitu ya. Nah ini rekening SIP ini cocok nih buat kuliah anak. Gitu proses masuknya, Irna. Jadi pada saat kamu mau nelpon seseorang, mau ini, teman-teman semuanya, kita sudah punya yang namanya skenario. Ya, udah ada nih di sini. Jangan go by the flow aja gitu. Go by the flow tuh nanti bingung. Kita mau ngomong apa habis itu gitu. Jadi kita udah punya skenario. Kalau perlu bahkan skrip yang kita emang udah tulis. Skenarionya gue tanyain dia udah punya anak belum? Anaknya sekolah di mana? Ya, habis itu baru gue ngomong soal SIP gitu. Itu namanya skenario. Yang emang
kita siapin pada saat kita nelpon misalnya. Kayak gitu. Nanti ada yang kasih kesempatan, ada yang enggak masalah gitu. Ya. Gitu kan. Kalau presentasi tuh mesti one on one ya, maksudnya kalau Iya. kumpul Jangan keluarga pernah gitu. by phone, jangan pernah by telepon. Jadi kalau tanya apa tuh rekening SP, udah kita ketemu aja ya. Gua sekalian mau hari Rabu besok gua akan pergi ke daerah lu nih gitu. Ya, jam sekian sampai jam sekian gitu. Kasih pilihan waktu. Jangan kita ketemu aja ya, kapan lu bisa? Itu judulnya kapan-kapan. Jadi kita yang nentuin waktunya ya. Kalau kasih 2 pilihan waktu. Kebetulan gue hari Rabu besok itu gue sekitar jam sekian tuh ada di seputar situ. Atau lo lebih prefer Jumat setelah jam makan siang misalnya. Lo lebih nyaman yang mana? Kalau dia bilang, iya, nah tapi gue nggak mau beli asuransi dulu. Siapa yang suruh lo beli? Gitu loh. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu, nggak ada kewajiban apapun kok gitu. Siapa tahu kita bisa collab tuh maksudnya kolaborasi ya. Jadi siapa tahu dia bisa suatu saat misalnya dia punya teman ya yang bisa kita yang lagi memang butuh jualan dan sebagainya, dia bisa kita bagi komisi gitu, nggak masalah. Itu namanya collab gitu. Jadi tidak perlu kita ajak dia menjadi seperti kita ya Pak Eka. Jadi kita bagi itu aja. Prosesnya lebih lama kan Pak. Gini Pak, karena kalau pada saat jadi agent tuh harus ada kewajiban macam-macam, belum tentu orang mau. Ya kan, harus minimal udah lulus ujian AJI, ada ini ada itu gitu kan. Ya kan, kalau saya sih ya udah saya ajak collab aja, apalagi kalau dia punya bisnis dan sebagainya. Aduh sibuk ya, collab dulu aja, nanti kita lihat kalau dia udah menghasilkan 2 atau 3 bahkan polis ya, nah baru kita ajak, lu ternyata bisa loh ngomong gini doang, lu udah menghasilkan 3 polis gitu loh, kenapa nggak lu sekalian aja sih jadi ini kayak gitu Pak. Kalau collab itu presentasinya gimana Pak? Presentasi produk aja. Bukan presentasi yang kita kasih ke dia. Nah, good question. Kalau saya sih 30-70 ya. Tergantung seberapa dekat kita sih. 30-70 artinya kan gini, kamu kan masih belum punya yang namanya belum punya namanya overriding kan, belum punya, baru komisi doang kan. Komisi kan tergantung produk juga gitu kan. Ya, beda. Kalau produknya let's say MDLA gitu 25% misalnya, ya udah 15 kamu bagi dia 10% misalnya gitu. Ya kan tahun pertama aja loh. Tahun kedua nggak usah. Gitu. Ya? Ya. Oke. Pak Steve. Halo Pak Steve. Mikrofonnya masih mati nih Pak Steve. Halo Pak Steve. Oke teman-teman, tolong stay dulu di sini, saya harus ke room yang lain sebentar ya. Siap Eka. Bagus juga tuh Irna. Ajak kawan-kawan, kita bagi aja dari dia kan. Iya, sharing komisi ya ibaratnya Pak. Komisi baru teringat juga itu diinfokan sama Pak Eka itu. Ya, itu menjawab tambahan ya buat mereka ya. Ya, mereka bisa mencarikan kita prospek gitu kan. Paling enggak mereka udah ngelingin kita dulu, nanti kan kita yang presentasi. Iya, dan nanti lama-lama dia bisa jadi kita rekrut. Betul. Iya, orang kan sekarang kan
memikirkan uang itu sebetulnya. Gimana uang masuk gitu kan. apalagi apalagi yang muda-muda kan tuh, dapat masuk 500.000 aja dia udah senang kan gitu. Iya betul. Penting ada uang masuk. Ada ide baru ya, kita nemu ide baru. Iya, jadi kan paling tidak kan target kita tercapai dulu. Irna ikut next kan? Iya, dianjurin aja ya udah aku ikut. Kita kan punya target kan gitu ya. Tapi sebenarnya ya namanya kerja kita memang harus punya target ya. Iyalah. Kalau kita kalau bisa kan sebanyak-banyaknya kan. Cuma karena kita masih pemula ini yang masih ini kan masih grogi. Iya. Yang awal-awal ya ini buat ngancurin mental block kita dulu sih. Harus Ya. rajin ketemu orang. Betul. Nah, melalui teman-teman kita yang kita ajak kolaborasi, itu bagus itu. Baru terpikir saya. Bagus. Betul. Tapi sama Pak Eka ini enak loh, enak. Banyak ilmu kita dapat. Iya betul. Sabar. Rekening SPP juga cuma ada di kita kan, di sebelah nggak ada. Oh nggak tahu. Lena tahunya dari mana? Nggak ada. Kan kemarin dikasih tahu, kita nggak boleh sebarin cara ini ke sebelah. Oh gitu ya. Iya. Jadi ini cuma kita aja. Ya mudah-mudahan nggak bar lah ya. Tapi memang saya akui rekening SIP ini bagus sekali untuk membuka kita untuk berbicara gitu. Ya, jalan masuk. Kemarin saya sama kakak saya coba ngomong nggak lancar. Nggak masuk. Nggak lancar. Jadi sedikit ada pemahaman waktu saat saya bicara dia dari gesturnya terasa, tapi dia langsung nembak kan. Mana saya gimana menjaminnya perusahaan ini akan bertahan, siapa tahu perusahaan ini hancur, uang saya tidak kembali katanya kan gitu, sempat dia bertanya gitu. Oh maksudnya Manulife ini? Ya orang sekarang takutnya begitu Irna, uang diletak. Kasih tahu aja, aset kita kan aset tertinggi. Ya kita kan ngomong begitu, tapi ya kita harus punya ini juga sih, punya jawaban yang tepat gitu kan. Nah nanti kita sebetulnya mau bertanya juga sih sama Pak. Iya, saya kembali lagi nih. Jadi saya udah tangkap tadi pertanyaannya Pak Weli ya. Bagaimana jaminan kelangsungan perusahaan? Oke. Perusahaan itu sudah lebih dari berapa tahun itu ya? Udah lebih dari 130 tahun Pak. Ya artinya perusahaan itu sudah melewati berbagai krisis yang paling parah. Ya, krisis ekonomi yang paling parah itu apa sih? Perang Dunia. Perang Dunia 1 dia udah lewat, Perang Dunia 2 dia udah lewat, Great Depression kalau Bapak tahu tahun 1930-an terjadi ya, Great Depression, orang sampai ngantri-ngantri untuk beli makan ya. Tahun 1930-an udah lewat, terakhir COVID yang berat ya, lewat juga. Artinya apa? Artinya dia punya kesehatan keuangan yang bagus. Ya, kalau dia nggak lolos, ya udah mati lah gitu istilahnya. Kalau dia nggak sehat secara keuangan, dia udah mati. Itu pertama. Kedua, itu melambangkan juga atau memberikan gambaran bahwa manajemennya berhati-hati dan profesional. Ya, kalau manajemennya gegabah, nggak profesional, udah pasti juga bangkrut, nggak bisa tahan ngadepin krisis ekonomi yang besar. Ya, jadi kekuatan keuangan pertama, kedua, kekuatan dan kesehatan keuangan pertama, kedua adalah manajemen yang profesional, berhati-hati. Yang ketiga adalah gambaran merupakan perusahaan bertahan sekian lama itu adalah gambaran dari tingkat kepercayaan pasar, masyarakat.
ya. Kenapa dipercaya? Karena lebih banyak membuktikan janjinya. Perusahaan asuransi kan perusahaan janji, Pak. Ya. Betul ya, kalau terjadi resiko maka dijanjikan diberikan begini, gitu ya. Nah, kalau dia lebih banyak melaksanakan janjinya, otomatis, ya kan, pasarnya akan percaya pada dia dan bisnisnya akan berlanjut terus, gitu kan Pak? Dibandingin dia lebih banyak nggak bayar gitu loh, ya kan? Ya, Nah, Pak. jadi perusahaan-perusahaan seperti itu, ya, akan diprediksi akan terus bertahan 100 tahun ke depan. Ya, karena dia udah kuat menghadapi berbagai macam krisis yang ada, gitu ya. Nah, kalau ditanya, nih secara teknis ya, mana lebih aman Pak, bank atau asuransi? Simpen uang di bank atau simpen uang di asuransi Pak, mana lebih aman? Kalau di bank itu kan dijamin sama pemerintah ya Pak. Baik. Iya, tuh. Tapi kalau sekarang saya katakan kalau simpan di bank itu lebih bahaya karena adanya ini masalah apa namanya tuh banking tuh loh, internet banking itu kan banyak lewat HP kita bisa di ini uang kita dijebol. Tapi begini Pak, kalau saya menjawabnya akan begini, itu betul Pak tadi jawaban tadi, tapi yang perlu ditambahkan adalah begini, bisnis modelnya itu begini, kalau bank, uang Bapak nih dikumpulin di bank kan, ya kan, uang Bapak, uang Ibu dikumpulin di bank, sama bank uangnya diapain Pak? Uang yang udah terkumpul sama bank diapain? Dijadikan pinjaman kan? Oh ya. Ya, dijadikan pinjaman kemana Pak? Ke orang yang meminjam. Ya, orang yang meminjam ini bisa perusahaan besar, bisa perusahaan kecil, bisa UMKM, bisa perorangan juga kan Pak ya? Betul. Keperorangan kan berupa KTA misalnya ya, atau berupa kartu kredit gitu kan ya? Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Atau UMKM gitu. Nah, kalau terjadi krisis, bisa kemungkinan nggak orang-orang yang kita pinjam ini nggak bisa bayar? Bisa. Jadi kredit macet kan? Ya. Sementara bank ini harus membayar kita kan sebagai debiturnya kan? Saya punya deposito di bank kan tetap saya nggak mau tahu dong, deposito saya tetap harus ada kan? Betul ya Pak ya? Ya, betul. Sehingga apa yang terjadi ya kita harus apa namanya, bank itu akhirnya kekurangan modal Pak, dibandingkan asuransi nggak boleh uang yang terkumpul tuh dipakai untuk minjemin pedagang, UMKM itu nggak boleh. Asuransi hanya boleh taruh uangnya di perusahaan-perusahaan yang memang udah terbukti bagus, jadi dia bisa taruh saham, beli sahamnya Unilever misalnya, dia beli obligasinya Unilever atau pemerintah tuh boleh gitu. Jadi otomatis secara bisnis itu sebenarnya lebih aman. Oke, kita break dulu ya. Kita balik ke room semula ya. Oke. Ya.
Silakan Bro Erwin. Oke, teman-teman udah buat agenda ya minggu ini ya. Siap Pak Erwin. Oke. Nah, bila mana teman-teman ada perlu bantuan ya dalam aktivitasnya, ya silakan koordinasi dengan leader, dengan Pak Dodi, dengan Pak Eka, dengan saya. Feel free ya teman-teman ya. Jadi jangan nunggu hari Rabu atau jangan nunggu hari Sabtu atau hari Senin. Pokoknya ada apapun dalam setiap aktivitas koordinasi dengan kita. Ya. Baik. Dan sukses semuanya ya. Bulan ini kita masih ada promo MUHC Syariah. Ya. Coba diingatkan kembali nasabah-nasabah kita, teman-teman baik kita untuk memiliki proteksi hari ini, ya. Jadi promonya bagus itu ya. Nah, saya ingat sama Koweli tuh, kakaknya yang mau pensiun tuh ya. Nah, udah punya belum tuh proteksi kesehatan? Kok kakaknya Koweli tuh, ya? Kemarin waktu datangin dia belum ada rekening SIP ini gitu loh. Jadi kemarin saya penasaran, saya mau datang lagi ke Bandung. Ya. Atau dia datang ke sini ya, saya akan sampaikan lagi. Oke. Ya, oke. Mungkin ada tambahan dari Bro Dodi. Bro Eka, silakan. Tadi Pak Modal nggak join sesi ya. Kenapa ya Pak Modal nggak ke breakout room? Halo Pak Modal. Mikrofonnya ke mute atau nggak monitor. Nanti Bro Dodi tolong kasih tau ya yang bersangkutan. Iya. Bro Mudar, halo Bro Mudar. Nggak sempat masuk ke breakout room tadi. Oke. Nggak ada tambahan, tapi nanti akan saya kasih PowerPoint yang khusus untuk ini ya, untuk presentasi. Jadi teman-teman saya lagi rubah yang khusus presentasi SIP doang nih. Jadi gambarnya hanya untuk presentasi SIP. Tadi saya juga udah share di chat ya, teman-teman lihat lagi di chat. Itu bisa teman-teman langsung download tuh. Ya. Ini presentasi yang di chat itu adalah untuk presentasi berupa kertas aja ya gitu. Itu berupa words ya, kertas. Itu untuk ngingetin teman-teman sekaligus latihannya di situ. Tapi nanti saya akan kasih PowerPoint-nya. Pastikan teman-teman ini material pelatihan kayak gini, presentasi dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk PowerPoint ini hanya untuk kita sendiri ya, bukan untuk dipakai ke yang lain-lain ya teman-teman. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, Bro Erwin silakan. Ya, Bro Dodi ada tambahan? Ya, mungkin itu aja teman-teman ya. Tadi di room saya tuh saya udah sampaikan bahwa lakukan ini bukan karena tugas dari seorang Pak Eka, Pak Erwin, dan Pak Dodi ya. Tapi murni karena adalah ini adalah untuk pertumbuhan bisnis kita dan kesadaran kita masing-masing. Ya, saya nggak akan tahu teman-teman mau bilangnya prospek keluar rumah, tapi kenyataannya tidak ya. Kami bertiga bisa aja dibohongin, tapi ya rugi itu teman-teman, gitu aja sih. Silakan Pak Eka, Pak Erwin. Ya, setuju. Ya, oke. Sukses buat teman-teman minggu ini ya. Sampai ketemu lagi di Senin minggu depan ya. Selamat berkumpul bersama keluarga juga di hari libur ini ya. Tuhan berkati semuanya. Oke. Amin. Ya, saya mau tinggal dulu. Ini boleh teman-teman live dulu. Saya mau sama Pak Denny, Pak Sofian, Mbak Edi,
Bahtiar. Oke, bro, gua jadiin lo host dulu ya, bro. Iya. Yang Oke. grup saya bicara sebentar dulu. Oke, saya live dulu ya, teman-teman ya. Boleh ya. Makasih Kak Erwin. Makasih Om. Makasih Om. Oke, makasih Pak Erwin, Pak Eka. Makasih Pak Eka. Ya, sama-sama. Makasih semuanya. Makasih Pak Eka. Mari sama-sama. Ya. Bro Dodi udah jadi itu dia host ya. Golif Ya. ya. Thank you Pak Eka. Ya. Teman-teman, saya mau sampaikan, ini kan kita punya waktu untuk Januari ini masih ada 4 hari lagi nih teman-teman ya. Baik yang kodit maupun yang belum kodit, saya harapannya tuh sampai sebelum 31 kita kan semua hampir semuanya udah leader ya sini ya, kecuali Pak Weli ya. Ya, baik yang udah kodit maupun yang belum ya. Setidaknya kita ada angka nih, minimal grup kita itu 40 juta FYP ya. Agar supaya apa ya? Pertama kita mau tagih lagi uang yang dari Starlek Bandung kemarin ya. Kita mau tagih lagi, semuanya kita tagih ya. Kayak Bro Baidi ada stok 4 juta ya, kita tagih lagi 4 jutanya itu dengan kita berproduksi. Nah itu kan juga membantu target financing teman-teman. Rata-rata semua kita nih financing loh, baik yang next maupun yang sign on. Nah itu target pertamanya itu teman-teman kan udah punya angka masing-masing ya. Di harapan saya sebelum tanggal 31 ini ya, saya tahu ini kan lagi posisi libur ya. Ya justru ini kesempatan sebenarnya, karena di saat libur ini banyak para pekerja di luar sana juga mereka lagi standby di rumah. Ini kesempatan kita. Betul. Ini kesempatan kita. Jadi saya berharap ya teman-teman lakukan, baik leader, saya BD, saya Pak. Kalau hari ini LP-nya belum banyak bergerak, kita yang turun gunung langsung gitu loh. Nggak ada masalah. Saya ke PM owner juga saya turun aja, nggak ada masalah, nggak ada perlu gengsi kita, karena menurut saya kita sedang menabur kebaikan. Ya. Buat saya pekerjaan ini jujur aja ya, bagi saya di dalam hati yang paling dalam ya, bagi saya pekerjaan ini adalah ibadah. Ya, saya nggak tahu teman-teman menganggap ini apa. Ya. Bagi saya dari dulu ya, bukan saya munafik ya. Saya memang butuh income, butuh penghasilan. Tapi buat saya ya, saya melakukan satu ibadah. Itu dulu mindsetku. Sehingga saya di lapangan itu sangat tegar ya, sangat tangguh lah di lapangan. Nggak banyak melempemnya ya. Karena saya melakukan satu kebaikan, walaupun saya ditolak orang, buat saya nggak apa-apa. Itu dari dulu saya lakukan. Teman-teman yang udah lihat YouTube saya di ini sama Pak Eka itu, Bro Sofian kan udah lihat kemarin ya gimana kira-kira itu bro. Iya Om, lihat Om. Iya, dan memang seperti itu saya dari dulu sampai sekarang. Nah harapan saya ya lakukanlah pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh ya, dengan itikat baik kita berbuat baik kepada semua orang. Dengan cara apa? Dengan bercerita rekening SIP tadi. Nah ini sebelum saya tutup sesi ini ya, teman-teman coba diingat-ingat lagi rekening SIP ini kelihatannya gampang, tapi kalau nggak dipraktek itu belepotan juga. Ya, kelihatannya gampang, kalau nggak dipraktek belepotan juga. Nah, pastikan itu membawakannya lancar. Ya. Caranya gimana ya? Lihat alurnya. Kalau saya mempelajari SIP ini, saya juga baru belajar juga kemarin teman-teman. Dulu saya nggak pakai SIP. Dulu saya pakai 28.000 ya,
Keranjang Batu ya konsepnya. Sekarang kita Starlight Agency bikin berbeda, bikinnya SIP. Dulu zaman dulu memang ada juga SIP tapi yang mirip-mirip, nggak seperti yang kami bikin hari ini. Nah ini menurut saya ini bagus banget teman-teman ya. Ini bagus banget teman-teman, tinggal praktekin di luar sana. Kenapa SIP? Karena SIP ini dia bisa pakai, dia bisa ada yang bocor, dia bisa masuk kemana aja, ya. Dia bisa masuk ke orang tua, dia bisa masuk ke anak-anak, dia bisa masuk ke keluarga muda. SIP ini loh, ya. Kalau saya bicara misalnya Keranjang Batu, ya dia masuk ke keluarga muda, anak-anak kan agak ini, kayak gitu ya. Jadi lebih kurang gitu teman-teman ya. Silakan 4 hari ini ready ya, kita tagih ke Starlight. Kita punya apa tuh 4 juta itu, 2 juta per orang, 1 tiket kita tagih lagi. Setuju Bro Baidi? Siap. Setuju. Ya, Setuju. Om, Oh. pagi Om. Ah ya, yuk. Om, kalau yang belum kredit, gimana cara nagihnya Om untuk Januari Om?